berseru, Yesus anak Daud, ingatlah akan kasih setiamu kepada kami. Yesus anak Daud, ingatlah headsetmu, kasih setiamu kepada kami. Sungguh kami bersama-sama dengan pemazmur Israel berkata, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tidak pernah orang benar engkau tinggalkan. Tidak pernah mereka yang berseru kepadamu engkau tidak menyelamatkan. Kami percaya sungguh bahwa engkau baik, engkau baik. Engkau tidak mengingat kesalahan-kesalahan kami, tetapi engkau membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan di dalam engkau. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah umatmu. Engkaulah kenyataan Kristus bagi kami. Kami mengalami Kristus firman yang hidup itu. Kalau engkau ada di tengah-tengah kami, engkaulah yang menghidupkan setiap teks yang mati, tulisan yang mati, menjadi firman kehidupan bagi kami. Oleh sebab itu biarlah firman hari ini sekali lagi menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Seperti Samuel kami berkata, ini aku mendengar adanya, berbicaralah kepadaku. Biarlah kami semua hari ini siap untuk mendengar firman daripadamu, mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang paling kami cinta, dan setiap kita yang mencintai Dia, mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Satu sukacita sekali lagi untuk bisa berjumpa dengan umat Tuhan di tempat ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Anda membuka Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat kedua. Ulangan pasal 8 adalah pasal yang sangat luar biasa. Saya selalu mendorong orang untuk membaca Ulangan 8. Kalau Anda bisa, Anda baca, Anda renungkan dengan baik, sebab Ulangan 8 adalah salah satu pasal yang paling sering dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Ulangan 8 ayat 2, Ulangan pasal 8 ayat 2, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sampai situ saja, amin. Anda lihat Tuhan berkata kepada Musa, dan lewat Musa dia berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas perintah Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Perjalanan itu dimaksudkan untuk merendahkan hatimu. Bahasa asli bisa diterjemahkan sebagai membawa engkau ke tempat terendah dalam hidupmu. Di sana dia mencobai engkau, kemudian perhatikan kata untuk. Sama-sama bilang untuk. Mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Pagi ini saya mulai dengan satu kalimat khotbah saya, dimulai dengan satu statement, satu pernyataan. Pernyataan kalimat ini semoga Anda setuju. Sebab kalau Anda tidak setuju, maka 30-40 menit ke depan Anda akan melewati penderitaan bersama dengan saya. Tetapi kalau Anda setuju, kita akan berjalan langkah demi langkah untuk memahami apa yang saya percaya Alkitab coba ajarkan bagi kita. Kalimat ini adalah kalimat yang berkata demikian. Keadaan tidak ada untuk membentuk pribadi seseorang. Keadaan itu tidak ada untuk membentuk pribadi seseorang. Pribadi Anda dan saya bukanlah hasil dari keadaan yang kita alami. Tetapi keadaan, sama-sama bilang keadaan, ada untuk menyatakan siapa kita sesungguhnya.
Keadaan ada bukan untuk membentuk hidup Anda dan saya. Keadaan ada bukan untuk membentuk pribadi kita. Keadaan ada untuk menyatakan siapa saya sesungguhnya. Alkitab berkata keadaan ini ada untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Anda lihat apa yang Anda dan saya alami bukan untuk membentuk kita, tetapi sebenarnya apa yang Anda dan saya alami adalah untuk mengetahui siapa kita sesungguhnya. Ahok waktu masih jadi gubernur Jakarta, dia suka mengutip satu kalimat yang ditulis oleh dulu Presiden Amerika Benjamin Franklin. Dia berkata begini, dia bilang begini, kalau kamu mau tahu siapa orang itu sesungguhnya, beri dia kekuasaan, beri dia kekayaan, maka kamu akan tahu siapa orang itu sesungguhnya. Jadi kekuasaan kekayaan itu tidak membentuk seseorang. Kekuasaan kekayaan hanya menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya. Jadi kalau Anda lihat, saya pernah kasih tahu sama Anda, kalau Anda lihat ada orang kaya, sudah kaya, tiba-tiba jadi sombong, jangan pernah bilang, oh gara-gara kaya dia jadi sombong. Saya kasih tahu sama Anda, kekayaan tidak pernah buat orang jadi sombong. Pada dasarnya itu orang dari dulu memang sudah sombong. Cuma waktu masih miskin gak ada yang bisa disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Saya suka lihat manusia aneh ya. Sudah miskin menderita sombong lagi. Saya ada bisul di pantat sebesar ini. Satu bilang, baru begini sudah sombong. Saya sebesar ini, bisul juga sombong saudara. Bilang sama sebelah, kalau bisul jangan sombong. Amin, amin, amin. Dari dulu memang sudah sombong. Cuma waktu dulu miskin gak ada yang bisa disombongkan. Masa orang sombong, saya utang 10 juta. Lu baru utang 10 juta. Saya utang 1 miliar. Utang aja sombong. Tetapi waktu dia kaya, nah baru ada yang dia bisa sombongkan. Pak, tahu itu jemaat gara-gara sudah kaya sekarang tukang selingkuh. Saya kasih tahu sama Anda, bukan karena kaya dia jadi tukang selingkuh. Dari dulu memang sudah mata keranjang. Cuma waktu miskin gak ada yang mau. Sudah miskin jelek, siapa yang mau? Nanti setelah kaya, baru ada yang mau gitu ya. Teman saya bilang kekayaan menambah kegantengan walaupun muka tetap jelek. Jadi orang itu selingkuh bukan karena dia kaya. Dari dulu memang sudah mata keranjang. Cuma waktu dulu gak ada yang mau. Nanti setelah kaya ada yang melirik. Jadi keadaan tidak pernah membentuk seseorang. Keadaan hanya menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Supaya Anda pikir Pak Doni tidak sembarang menafsirkan. Pak Doni sembarang saja. Coba Anda lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 7, senada dan serupa dengan itu, Anda pergi ke 1 Petrus pasal 1 ayat ke-7. Petrus bicara soal iman kali ini. Lihat 1 Petrus 1 ayat 7, ayat terkenal. Maksud dari semuanya itu, sebelum kita lanjut, apa itu semuanya itu? Kalau Anda mundur 1 ayat ke belakang saja, Petrus sementara bicara begini, sekalipun untuk sementara waktu, kamu harus menderita karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud dari semuanya itu. Jadi apa itu semuanya itu di sana? Persoalan, tantangan, rintangan, masalah, pencobaan. Sama-sama bilang keadaan. Maksud dari keadaan kenapa kamu mengalami itu ialah untuk buktikan kemurnian imanmu. Perhatikan, Petrus tidak bilang keadaan itu ada untuk membentuk iman seseorang. Tidak. Petrus bilang keadaan itu ada untuk membuktikan iman seseorang. Jadi keadaan tidak pernah membentuk iman orang. Orang imannya tidak dibentuk oleh keadaan yang dialami. Iman seseorang itu hanya dibuktikan lewat keadaan. Sama-sama bilang Bapak Ibu, keadaan adalah corong
untuk memberitahukan kepada semua orang kualitas iman saya yang sesungguhnya. Sekali lagi sama-sama bilang, keadaan adalah corong untuk memberitahukan kepada semua orang iman saya yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda lihat orang waktu punya masalah kemudian bersungut-sungut, itulah dia sesungguhnya. Kalau Anda lihat orang itu jadi kaya kemudian menghadapi orang miskin kemudian petantang petenteng, lu nggak tahu siapa, nggak tahu siapa gue. Jawabannya adalah gampang, kamu saja nggak tahu apalagi saya. Nggak tahu siapa gue. Saya pernah diceritain orang, ada pendeta di restoran, Pak, waktu pelayannya terlambat bawa makanan gebrak meja, nggak tahu siapa saya, nggak tahu siapa saya, nggak tahu siapa saya. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala, malu jadi pendeta, saudara. Jadi ada banyak orang, itulah iman yang sesungguhnya. Keadaan itu hanya menunjukkan kualitas iman kita sesungguhnya. Masih ingat kitab Ayub? Kitab Ayub kan adalah kitab yang mencoba menjawab sebenarnya kenapa orang benar menderita. Kalau orang jahat menderita kita gampang terima. Orang jahat menderita, pasti orang jahat menderita. Setuju Bapak Ibu? Amin. 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 Lemas-lemas semua. Sama-sama bilang setuju. Haleluya. Bapak Ibu itu muka senyum-senyum dikit walaupun ada yang pakai masker. Itu melemahkan iman pendeta soalnya. Anda lihat dalam kitab Ayub, kita mencoba menjawab kenapa orang benar menderita. Sebab orang jahat menderita buat kita itu wajar. Masalah adalah hasil dari sebuah kesalahan. Di mana ada kesalahan, di situ pasti ada masalah. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada hukuman. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada penghakiman. Tetapi yang kita bingung adalah kenapa orang baik menderita. Kenapa orang benar menderita, orang jahat menderita kita bisa terima. Orang baik menderita, kita tanya kenapa. Kitab Ayub mencoba menjawab pertanyaan kenapa orang benar menderita. Kenapa orang baik menderita. Kenapa saya sudah rajin ke gereja, saya sudah taat Tuhan, saya masih mengalami penderitaan. Kitab Ayub menjawab itu dengan Ayub 1 sebenarnya. Dalam kitab Ayub pasal 1 latar belakang penderitaan Ayub dimulai dengan satu kalimat. Maka adalah orang yang hidup waktu itu di sebelah timur, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Kemudian ini peristiwa dipindah ke sorga, itu Ayub pasal 1. Dipindah ke sorga, ada di tempat di mana Tuhan bertata, ada kumpul malaikat-malaikat Tuhan termasuk setan di situ. Tuhan waktu lihat setan, Tuhan bilang, Tan sini dulu Tan, datang dulu kemari. Tuhan tanya, Tan dari mana saja? Setan jawab, dari keliling-keliling bumi. Tuhan tanya, setan kalau kamu dari keliling bumi, sudahkah engkau melihat hambaku Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan? Disinilah permulaan penderitaan Ayub itu dimulai. Ketika setan berkata, tunggu dulu. Dari mana saya tahu Ayub itu saleh? Hanya karena Tuhan bilang dia saleh, terus saya harus percaya bahwa dia orang yang saleh? Hanya Tuhan bilang dia jujur, maka saya harus terima mentah-mentah bahwa Ayub adalah orang yang jujur. Hanya karena Tuhan bilang dia takut akan Tuhan, maka saya harus terima bahwa Ayub adalah orang takut akan Tuhan. Buktikan dulu dong. Disitulah penderitaan Ayub dimulai. Coba dulu, ambil semua yang engkau beri. Angkatlah tanganmu daripadanya. Mari kita lihat, kalau dia menderita, masihkah dia tetap saleh? Masihkah dia tetap jujur? Masihkah dia tetap takut akan Tuhan? Jadi penderitaan orang benar untuk membuktikan kepada semua orang termasuk setan bahwa kita ini benar di hadapan Tuhan. Jadi Anda lihat penderitaan, keadaan, sama-sama bilang keadaan, adalah corong untuk memberitahukan kepada semua orang kualitas iman saya yang sesungguhnya. Iman Anda dan saya dilihat waktu kita mengalami penderitaan.
Iman Anda dan saya bisa terlihat waktu kita mengalami sebuah keadaan yang menyesakan. Iman Anda dan saya terbukti terlihat waktu kita memperoleh kekayaan dan kekuasaan yang besar. Keadaan tidak membentuk iman. Keadaan hanya membuktikan iman. Sampai sini Anda bisa terima? Oke, kalau sudah bisa terima, pertanyaan saya berikut. Kalau bukan keadaan yang membentuk pribadi saya, bukan keadaan yang membentuk iman saya, terus iman saya dibentuk oleh apa? Ya dong, kalau saya mau menumbuhkan iman saya, kalau saya mau mengangkat iman saya ini dibentuk dengan apa? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mari kita bertanya, apa itu iman? Maksud saya bukan definisi iman, tapi pertanyaan saya, iman itu apa sih? Kapan seseorang disebut orang beriman? Kapan kita sebut, oh sekarang dia beriman pada Yesus? Kapan? Waktu orang itu KKR maju ke depan, mainkan doa orang berdosa. Ya Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Oleh sebab itu saya perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya mengakukah baru saya disebut beriman? Berarti iman adalah pengakuan. Atau, oh nanti saya buat yang benar baru saya disebut beriman. Apakah iman adalah perbuatan? Apa wujud iman yang sesungguhnya? Apa substansi iman sesungguhnya? Apa esensi iman? Iman itu apa? Perkataankah? Perbuatankah? Pengakuankah? Apa itu iman? Kalau kita tidak bisa menjawab ini, kita tidak bisa menjawab apa yang membentuk iman. Nah, mari coba kita jawab Ibrani 11 ayat 17. Saya pernah ajar Anda ini, saya ulangi sekali lagi. Ibrani 11 ayat 17. Penulis surat Ibrani mencoba menjawab alasan kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Lihat Ibrani 11:17, 4 kata pertama, Bapak Ibu sama-sama saja 4 kata pertama saja. 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham. Penulis Ibrani berkata, kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak anak tunggalnya kepada Tuhan? Ayat 17 berkata, karena iman. Lompat ayat 19, lihat 3 kata pertama saja. 3 kata pertama, 1, 2, 3. Karena dia berpikir. Ibrani 11:17, kenapa Abraham mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Karena iman. Ibrani 11 ayat 19 berkata, kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Karena dia berpikir. Berarti iman, sama-sama bilang iman, adalah cara berpikir. Sama-sama bilang iman adalah cara berpikir. Iman adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Sebab dia berpikir bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan orang dari antara orang mati. Jadi iman adalah apa tadi Bapak Ibu? Cara berpikir. Kalau iman adalah cara berpikir, maka iman dibentuk oleh pikiran kita. Kalau iman adalah cara berpikir, maka iman dibentuk oleh pikiran kita. Oh pantas Roma 10:17 ayat terkenal. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Kenapa iman timbul dari pendengaran? Sebab apa yang Anda dengar membuat Anda berpikir. Sebab iman adalah cara berpikir, berarti iman dibentuk oleh pikiran kita. Bukan oleh keadaan, tapi apa yang kita pikirkan waktu kita mengalami sebuah keadaan. Coba Anda lihat, berarti apa yang membentuk pribadi seseorang? Coba Anda lihat,
Amsal pasal 27 ayat 19, Amsal 27 19, seperti air mencerminkan wajah manusia, demikianlah hati mencerminkan manusia itu. Jadi manusia itu adalah apa yang dia pikirkan. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal yang pasal 23 ayat 7. Sebab seperti seseorang yang membuat apa? Perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah iya, as a man think, sebagaimana orang berpikir dalam dirinya sendiri, itulah dia. Anda dan saya adalah hasil dari pikiran kita. Pikiran kotor, mulut kotor. Pikiran kotor, mata kotor. Pikiran kotor, kelakuan kotor. Pikiran bersih, mata bersih. Pikiran bersih, mulut bersih. Pikiran bersih, hati bersih. Kelakuan bersih. Jadi kalau ada orang yang mulut kotor, yang perlu dicuci bukan mulutnya, tapi yang perlu dicuci otaknya. Amin. Kalau ada orang mata kotor, jelalatan, lihat sana, lihat sini, yang perlu dicuci bukan matanya, yang perlu dicuci adalah otaknya. Sebab tindakan kita lahir dari pikiran. Nah, bilang sama sebelah, dari tadi dia belum khotbah. Bilang sama sebelah, sekarang dia baru mau khotbah. Bilang sama sebelah, dia punya 40 menit lagi buat khotbah. Saya bawa ini pada Anda cuma mau bawa ini satu ayat ini. Sebab 2 bulan terakhir ayat ini mengubahkan saya banyak sekali. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Saya bilang ini supaya kalau Anda tahu betapa berkuasanya perkataan kita, Anda hati-hati dengan perkataan. Kalau Anda tahu ada kuasa dalam perbuatan kita, Anda hati-hati dengan perbuatan. Tapi kalau Anda tahu pikiran ini berkuasa, Anda juga harus hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Manusia adalah produk dari apa yang dia pikirkan. Efesus 3:20. Efesus 3:20. Siap? Oke? Siap. Efesus 3:20 sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau sebentar. Berarti Tuhan bekerja, bagi dialah yang sanggup melakukan, berbuat sesuatu, bekerja berdasarkan 2 hal. Tuhan bekerja dalam hidup saya pribadi di atas 2 dasar, 2 saluran. 1, apa yang kita doakan. 2, apa yang kita, sekali lagi, Tuhan bekerja dengan 2 dasar, 2 saluran. 1, apa yang kita, 2, apa yang kita. Berarti kalau Tuhan bekerja dengan 2 saluran ini, berarti kuasa doa sama besar dengan kuasa doa sama besar dengan kuasa apa yang bisa dibuat doa itu juga yang bisa dilakukan oleh. Berarti doa kita sama dengan pikiran kita, dan pikiran kita sama dengan, sama-sama bilang pikiran saya, sama-sama bilang pikiran saya adalah doa saya. Jadi kalau Anda pikir anak muda usia 15 tahun sudah mikir lebih baik hidup begini, kalau model begini mati, lebih baik mati. Anda pikirkan mati, lebih baik mati daripada menderita hidup. Mati. Usia 15 tahun kemudian inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai di sorga dia tanya sama Tuhan, Tuhan masih 15 tahun kenapa saya sudah mati? Kenapa saya mati muda? Tuhan jawab, saya cuma menjawab doa.
Dia bilang, saya tidak pernah berdoa minta mati. Tuhan bilang, kamu tidak pernah ngomong minta mati, tapi kamu selalu berpikir minta. Sama-sama bilang, pikiran saya adalah doa saya. Sekali lagi, pikiran saya adalah doa saya. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kedua, saya mau ajak Anda, kalau Tuhan bekerja lewat doa, Tuhan bekerja lewat pikiran. Kuasa doa sama besar dengan kuasa pikiran. Apa yang bisa dibuat oleh doa, berarti hal yang sama bisa dibuat oleh pikiran. Berarti doa dan pikiran, sama-sama bilang doa dan pikiran, bisa saling meniadakan atau saling menguatkan. Kalau doa dan pikiran saling berlawanan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Tetapi kalau doa dan pikiran bisa selaras, maka doa dan pikiran akan saling menguatkan. Gini, kalau Anda berdoa, ya Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya, tolong saya, Tuhan buat mujizat, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tapi waktu Anda selesai doa, kemudian Anda berkata, hidup masalah seperti ini, hidup masalah-masalah terus, biar Tuhan Yesus datang, gak bakal saya ditolong. Maka kalau Anda buat itu, pikiran Anda baru saja meniadakan doa Anda. Anda berdoa, Tuhan minta mujizat. Dalam ibadah Anda dilawat Tuhan. Oh Pak Pendeta, terima kasih khotbah tadi. Pak Pendeta luar biasa Pak Pendeta. Saya disentuh oleh firman Tuhan. Saya percaya. Tuhan sanggup menolong. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin, amin, haleluya, haleluya. Tapi waktu Anda keluar dari gedung ibadah, Anda sampai di rumah, Anda lihat masalah yang sama. Anda berkata, oh Tuhan kenapa masalah yang sama masih ada. Kok enggak hilang-hilang? Ya Tuhan, kalau model begini lebih baik mati saja. Maka apa yang Anda pikirkan baru saja meniadakan apa yang Anda doakan. Dalam Alkitab, doa dan pikiran itu selalu berjalan selaras bersama-sama. Saya tunjukkan pada Anda bahwa dalam Alkitab ada banyak ayat menunjukkan kepada kita bahwa doa dan pikiran selalu berjalan bersama-sama dan harus berjalan bersama-sama. Harus selaras. Saya beri contoh dalam Yakobus. Dalam Yakobus dia berkata, doa orang benar, sama-sama bilang doa. Doa harus ada dalam koridor kebenaran. Jadi kalau Anda berdoa, ya Tuhan, itu istri tetangga semoga jadi istri saya, Tuhan gak bakal jawab tuh doa. Sebab doa orang benar, sama-sama bilang benar. Doa harus ada dalam koridor kebenaran apabila dengan yakin, sama-sama bilang pikiran. Doa orang benar bila dengan yakin pikiranmu selaras dengan apa yang kamu doakan. Dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Berarti doa butuh partner. Dan partner dari doa adalah pikiran kita. Sebab kalau Anda berdoa tapi pikiran tidak yakin, maka kita tidak melihat kuasa doa. Masih dalam Yakobus, Yakobus mengatakan hal yang serupa. Dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Masih ingat Yakobus 1 ayat 6? Hendaklah kalau kamu meminta sesuatu dalam doa, janganlah sama sekali bimbang dalam hatimu. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diterpa oleh angin, ditiup dengan angin. Dan orang yang demikian jangan pernah berharap bahwa dia akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Oleh sebab itu ayat 8 dia berkata, jangan bimbang, jangan mendua hati. Tenanglah dalam hidupmu. Kenapa? Sebab kalau kamu berdoa, pikiranmu harus selaras. Sama-sama bilang berdoa. Sama-sama bilang pikiran. Harus sama pikiranmu, jangan bimbang. Kebimbangan, ketakutan, keraguan, kekhawatiran semua ada dalam pikiran. Jangan bimbang. Sebab kalau doamu tidak selaras dengan pikiranmu, dia berkata, jangan pikir kamu akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Markus pasal 11, Markus pasal 11, Markus pasal 11, Markus 11 ayat 24, ayat terkenal, Markus 11, 24. Apabila kamu meminta dan berdoa, sama-sama bilang doa. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Sama-sama bilang pikiran. Sebab percaya sama dengan iman. Iman adalah cara berpikir. Percayalah berarti berpikirlah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apabila kamu berdoa, percayalah pikiran. Dengar baik-baik. Pikiran kita adalah tempat untuk menerima jawaban doa kita. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan, berarti menerima dan diberikan adalah dua hal yang berbeda. Menerima dan diberikan dua hal yang berbeda. Kita menerima jawaban doa dalam iman kita, percaya kita, dalam pikiran kita, sama-sama bilang pikiran. Tetapi kita diberi dalam kenyataan. Semua barang diciptakan dua kali. Sama-sama bilang semua barang diciptakan dua kali. Mimbar ini diciptakan dua kali. Kok bisa dua kali, Pak? Yang pertama dalam pikiran sang pembuat. Sebab kita harus pikir dulu modelnya bagaimana, bahannya dari apa, tingginya seberapa, lebarnya seberapa, panjangnya seberapa, harus dipikirkan. Ketika ini jadi dalam pikiran, baru bisa dibuat dalam kenyataan. Sama, dia bilang kamu menerima dulu dalam pikiran. Jadi pikiranmu harus selaras dengan doamu. Ketika doa dan pikiran selaras, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, 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 amin. Roma pasal 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, sama-sama bilang doa. Dan barang siapa percaya dalam hati, sama-sama bilang pikiran. Maka dia akan Kapan keselamatan itu terjadi dalam hidup kita? Kembali lagi keselarasan antara doa dan pikiran. Doa dan pikiran, doa dan pikiran, doa dan iman, doa dan percaya. Doa pikiran, doa pikiran, doa pikiran. Sebab kalau Anda tidak bisa menyelaraskan, maka apa yang Anda pikirkan baru saja meniadakan apa yang Anda Berarti Bapak Ibu, setan tidak perlu menghalangi Anda berdoa. Setan cuma perlu mengganggu pikiran Anda waktu Anda berdoa. Kalau setan bisa mengganggu pikiran Anda waktu Anda berdoa, setan baru saja meniadakan doa Anda. Makanya semua yang belajar berdoa tahu, untuk belajar berdoa, hal yang paling sulit nomor satu adalah memfokuskan pikiran. Belum 2 menit doa, kompor tadi sudah mati belum ya? Sudah mati tadi, rasanya sudah dimatikan. Belum rasanya. Belum, tapi waktu itu jalan ke situ, setelah jalan ke situ, sudah tapi belum, sudahlah, nanti kalau berasap pasti kecium lah, sudah. Belum 2 menit sudah mikir kompor. Kalau setan bisa ganggu pikiran Anda waktu Anda berdoa, setan baru saja meniadakan doa Anda. Berarti setan tidak perlu halangi Anda beribadah. Yang setan perlu lakukan adalah mengganggu pikiran Anda waktu Anda beribadah. Sebab kalau setan bisa mengganggu pikiran Anda waktu Anda beribadah, dia baru saja meniadakan kuasa ibadah dalam hidup Anda dan saya.
Masuk ibadah, itu bapak sana lagi, bapak itu sana lagi. Dia yang kemarin, dia nyerempet kemarin. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Itu bapak, awas nanti ya, biar Tuhan hukum dia. Kalau Anda teralihkan fokus Anda waktu Anda beribadah, maka semua kuasa ibadah yang Anda alami baru saja hilang. Setan tidak perlu menghalangi Anda untuk berbuat sesuatu saat teduh. Yang perlu setan lakukan adalah mengganggu pikiran Anda waktu Anda saat teduh. Setan tidak pernah menghalangi Adam dan Hawa untuk datang ke hadapan Tuhan. Tidak perlu. Yang setan lakukan adalah mengganggu pikiran Hawa ketika dia bicara tentang Tuhan. Berarti penghalang terbesar terhadap semua doa kita seringkali bukan setan. Saya percaya setan adalah lawan. Saya percaya setan menghalangi doa seseorang. Sebab ada dalam kitab Daniel. Tetapi saya percaya penghalang terbesar, penghambat terbesar terhadap jawaban doa kita justru menurut saya adalah pikiran kita sendiri. Kalau dia bisa buat Anda lebih banyak memikirkan handphone waktu ibadah, berarti dia baru saja menghancurkan kuasa ibadah dalam hidup Anda dan saya. Anda boleh ngalami, saya bilang tadi hadirat Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa. Dahsyat, dahsyat, percaya. Tapi waktu Anda keluar, Anda lihat persoalan, tiba-tiba Anda berkata, rasanya Tuhan gak tolong deh hari ini. Berarti dia baru saja menghancurkan semua hasil dari ibadah. Sebab yang diperlu lakukan setan hanyalah mengganggu pikiran kita. Kalau begitu apa yang saya harus perbuat, Pak? Saya hanya bisa berdoa seperti Paulus berdoa. Saya hanya bisa menasihati seperti Paulus menasihati. Biarlah semua yang baik, sedap didengar, yang disebut suci dan disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kalau begitu saya hanya bisa berdoa seperti Paulus berdoa dan berkata, "Hei jemaat, jangan menjadi serupa dengan dunia ini." Roma 12 ayat 2. Kenapa? Bagaimana saya menjadi serupa dengan dunia? Dengan berpikir seperti dunia berpikir. Oleh sebab itu jangan jadi seperti dunia. Caranya bagaimana? Pikirkan seperti Yesus berpikir. Berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, supaya engkau tahu kehendak Allah mana yang baik, sempurna, dan yang patut dipuji. Yang disebut kebajikan. Pikirkan semua itu. Seperti Paulus saya hanya bisa berdoa, let the mind of Christ, biarlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus sekarang ada juga dalam kamu. Saya hanya bisa berkata seperti Paulus berkata, tugas kami sebagai pemberita Injil adalah 2 Korintus 10, menawan semua pikiran yang dibangun di atas dasar keangkuhan manusia, menghancurkan setiap kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh siasat manusia dan meletakkannya di bawah kaki Kristus. Hanya itu yang kami bisa doakan. Saya hanya bisa berdoa supaya Allah sumber damai sejahtera memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan seperti Tuhan Yesus saya hanya bisa menasihati Anda. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Seperti pemazmur saya mengingatkan Anda, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Amsal. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita diingatkan untuk jadi satu dengan Kristus, manunggal dengan Yesus. Bagaimana caranya? Menurut saya, pikiran Yesus harus jadi pikiran kita. Hari ini Bapak Ibu Anda boleh puluhan tahun dan saya boleh puluhan tahun khotbah. Tapi kalau pikiran saya tidak pernah dirubah sesuai dengan firman, maka saya tidak akan pernah mengalami keserupaan dengan Kristus.
Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita Efesus 3:20, Tuhan bekerja dengan doa, sama-sama bilang doa, dan dengan pikiran, sama-sama bilang pikiran. Ada banyak orang ada pada aktivitas doa, liturgi doa, kegiatan ibadah doa, ibadahnya hebat. Tapi kenapa kelakuannya tidak pernah berubah? Sebab dia mengubah doanya, tapi dia tidak pernah belajar mengubah pikirannya. Itu sebabnya pertobatan, metanoia, bukan perubahan kelakuan, tetapi metanoia adalah perubahan cara berpikir. Ada banyak orang mau mencoba mengubah kelakuan, tapi tidak pernah lebih dulu mencoba mengubah cara berpikir. Itu sebabnya perubahannya tidak pernah langgeng. Bulan pertama rajin, bulan kedua mulai bolong-bolong, bulan ketiga hilang sama sekali. Kenapa? Sebab mencoba mengubah yang di luar, tetapi tidak mengubah yang di dalam. Bapak Ibu, rubah yang di dalam. Izinkan firman Tuhan mengubah pikiran kita. Izinkan firman Tuhan berhasil meyakinkan kita bahwa mengucap syukur jauh lebih baik daripada menggerutu. Izinkan firman Tuhan berhasil meyakinkan pikiran kita bahwa bersandar pada Tuhan jauh lebih baik daripada mengandalkan kekuatan manusia. Izinkan firman Tuhan berhasil meyakinkan kita bahwa kita harus setia pada Tuhan, berbuat apa yang baik lebih daripada harus tetap tinggal dalam dosa dan berbuat apa yang jahat. Pikiran harus berubah. Harus berubah. Harus berubah. Taruh tangan atas kepala. Bilang, ya Tuhan, tolong ini otak untuk berubah. Bilang sama Tuhan, jangan lupa otak orang sebelah. Dia juga perlu berubah. Amin. Amin, 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 amin. Robah. Hari ini cuci otak dengan firman Tuhan. Cuci otak dengan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita datang. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Oh, kencang sekali aminnya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, oh, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Kenapa seorang suami bisa kecup kening istri di pagi hari sebelum berangkat kerja, tapi sore malam hari bisa sembunyi-sembunyi dari istri pergi selingkuh? Menurut saya sebab iblis berhasil meracuni pikirannya ketika dia sementara ada dalam dunia kerja. Kenapa seorang ayah yang begitu sayang dengan anak, tapi ketika anak berbuat salah menjadi ayah begitu pemarah dan dengan mudah main pukul? Sebab setan berhasil mengubah cara berpikir. Kenapa orang di gereja bisa kelihatan seperti malaikat, tetapi waktu dia di luar gereja bisa kayak lebih jahat dari setan? Sebab setan berhasil mengubah cara berpikir. Makanya kami selalu berkata, jangan pernah lihat kami pendeta di mimbar. Kalau kami pendeta dinilai di mimbar, kami malaikat semua. Cuma kurang jelas malaikat Lucifer atau Gabriel. Semua pendeta kelihatan malaikat semua kalau di mimbar. Lihat kami waktu kami ada di rumah kami masing-masing. Lihat kami ketika kami berhadapan dengan orang yang lebih rendah dari kami.
Lihat kami ketika kami ada di bawah tekanan. Lihat kami waktu kami ada di bawah segala kekayaan dan kekuasaan. Lihat kami di situ. Itulah kami yang sesungguhnya. Pikiran kita harus dijaga. Bapak Ibu, dia bilang doa. Ada banyak orang mencoba masuk dalam liturgi doa, tetapi dia gagal untuk mengubah pikirannya dalam doa. Kalau apa yang Samuel katakan itu benar, bahwa Tuhan tidak melihat yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Berarti Tuhan tidak menilai seseorang dari postur doanya, tetapi Tuhan menilai seseorang dari pikirannya ketika dia berdoa. Ingatkan Anda sekali lagi, kalau dia bisa ganggu pikiran kita waktu kita berdoa, dia baru saja berhasil meniadakan semua doa yang kita ucapkan. Kalau dia baru saja bisa mengganggu Anda waktu Anda, pikiran Anda waktu Anda beribadah, dia baru saja menghancurkan semua keuntungan dari ibadah. Setiap kuasa dari ibadah. Oleh sebab itu jaga pikiran baik-baik. Hari ini jadi sama seperti Yesus. Biarlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus sekarang ada